Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang ragam sikap tercela. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Anisatun Miftahul Jannah dari absen 2, Ardana Rohman dari absen 4, Elisha Putri dari absen 9, Muhammad Zaki dari absen 16, Muhammad Lintang dari absen 17, dan Zara Zetira dari absen 25. Sebelum kita membahas materi, fitnah itu apa sih? Fitnah. Kata fitnah berasal dari bahasa Arab yaitu fatana yang artinya adalah cobaan dan ujian. Fitnah adalah tuduhan yang dilontarkan kepada seseorang dengan maksud menjelek-jelekan atau merusak nama baik orang tersebut. Padahal, ia tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam Al-Quran, kata fitnah dapat dipahami dengan 3 kata lain, yaitu al-ibtila'u, al-imtihanu, dan al-azab. Pengertian dari al-ibtila atau cobaan. Secara bahasa berarti bencana, yaitu bencana dalam konsep nikmat dan bencana dalam konsep cobaan. Yang kedua adalah al-imtihan atau ujian. Secara bahasa berarti ujian yang dimaksud di sini untuk mensucikan hati dengan ketakwaan agar terhindar dari maksiat. Dan yang ketiga adalah al-azab. Secara bahasa berarti siksa. Siksa adalah penderitaan atau kesengsaraan sebagai hukuman atas perilaku yang telah diperbuat. Fitnah dalam Islam. Islam melarang perbuatan fitnah kepada umatnya, karena menyebabkan seseorang yang baik dan akan tercoreng citranya sehingga ia digunjing orang lain. Beberapa dampak negatif dari perbuatan fitnah. Merusak hubungan dengan orang lain, merusak karakter dan nama baik individu lain, dan menimbulkan ketidakamanan dan saling bermusuhan. Yang pertama, merusak hubungan dengan orang lain. Telah dinyatakan bahwa perbuatan fitnah akan merugikan orang lain. Mereka akan berselisih paham dan saling balas dendam jika tidak menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Summa tabtahil fanaja'al la'natallahi 'alal kadhibin." Yang artinya, mari kita bermubahalah agar laknat Allah jatuh menimpa mereka yang berdusta. Quran Surat Al-Imran ayat 61. Selanjutnya, sebaiknya seorang tidak langsung percaya dan ikut melayangkan celaan ketika mendengar fitnah kepada orang lain. Sebaiknya, mereka berbaik sangka dan mengklarifikasinya jika hal itu dibutuhkan dan penting. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laula id sami'tumuhu dannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin." Yang artinya, mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri? Dan mengapa tidak berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata? Yang kedua, merusak karakter dan nama individu lain. Perbuatan fitnah akan merugikan orang lain dan menyebabkan hilangnya perasaan kasih sayang, hormat dan kepercayaan di kalangan masyarakat. Di antara faktor yang menimbulkan perbuatan fitnah ialah perasaan dengki terhadap orang lain. Perasaan dengki merupakan perasaan yang timbul dari kekufuran atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Contohnya adalah seorang yang berhasrat memenangkan pertandingan bulu tangkis akan melakukan berbagai perilaku untuk mencapainya. Jikalau perilakunya sportif seperti berlatih dengan keras dan banyak melakukan pertandingan persahabatan, berarti ia merupakan pemain yang sportif. Akan tetapi, jika perilakunya menghalalkan segala cara untuk menang seperti berbuat rasis dan memberikan kabar palsu, sehingga pemain lawan frustasi dan kaku dalam bermain, berarti ia merupakan pemain yang curang. Dan yang ketiga, menimbulkan ketidakamanan dan saling bermusuhan. Perbuatan fitnah akan menjadikan sikap saling bermusuhan dan ketidakamanan. Hal ini ditimbulkan karena perkataan yang dilontarkan telah menjatuhkan harga diri seseorang. Padahal tidak ada orang yang mau harga dirinya diinjak-injak kecuali orang yang bersabar dan batinnya tertuju kepada Allah.
Bohong itu pusat kejahatan dan asal segala perilaku tercela karena keburukan konsekuensi dan kekejian dampaknya. Bohong melahirkan adu domba. Adu domba menghasilkan kebencian. Kebencian mengundang permusuhan. Di dalam suasana permusuhan tidak ada rasa aman dan relaksi. Dengan adanya berbagai fitnah yang menimpa umat dan negeri ini, sebagai umat Islam hendaknya mempunyai cara tertentu untuk menyikapinya, yaitu sabar menghadapi fitnah yang ditimpa dan berdoa agar selamat dari buruknya dampak fitnah, memohon ampunan dan bertaubat kepada Allah karena sebagai korban fitnah, kita perlu introspeksi diri. Barangkali ada kelainan dan kesalahan tak sengaja atau sengaja kepada orang lain sehingga membuat orang lain akan berperilaku buruk kepadanya. Menjaga persatuan dan kesatuan umat, hal ini diperlukan sambil mengklarifikasi fitnah yang terjadi. Kita harus melihat secara terbuka dan jelas tentang fitnah yang ada. Oleh karena itu, kita seharusnya berpikir positif dan tidak mencela dan mengacam orang ketika akan menjadi perbuatan fitnah tersebut. Hoax. Hoax adalah berita bohong. Orang yang menyebarkan hoax ialah orang yang lemah imannya, karena ia tetap menyebarkan hoax meskipun mengetahui bahwa hoax akan menimbulkan kekacauan atau karena ia tetap menyebarkan berita tanpa diklarifikasi kebenarannya dahulu. Hoax dalam Islam. Islam melarang menyebarkan berita yang belum terbukti kebenarannya, karena akan menimbulkan fitnah di mana-mana. Di antara bahaya hoax adalah yang pertama, menyebabkan kepanikan masyarakat. Yang kedua, meretaknya hubungan masyarakat. Yang ketiga, membuang waktu dan harta dengan sia-sia. Yang terakhir, dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan banyaknya bahaya hoaks ini, kita memerlukan cara untuk menghindari perilaku menyebarkan hoaks. Beberapa caranya diantaranya adalah yang pertama, meningkatkan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, menyaring informasi. Dan yang terakhir, menyibukkan dengan hal yang positif. Yang selanjutnya yaitu adu domba. Adu domba juga disebut dengan namimah. Dalam KBBI, adu domba adalah menjadikan berselisih di antara pihak yang sepaham. Menurut Al-Bagawi, adu domba adalah mengutip suatu perkataan dengan tujuan untuk mengadu antara seseorang dengan si pembicara. Sikap adu domba bertujuan untuk merusak hubungan manusia di mana hubungan baik akan berubah menjadi buruk. Perselisihan akan kerap terjadi dan saling mengejek ataupun menghina akan semakin marak diucapkan. Adu domba dalam Islam. Islam larang umatnya melakukan adu domba karena menghancurkan hubungan yang sudah terbangun kokoh sehingga perintah untuk saling mengenal dan saling berbuat baik akan ditinggalkan. Selain hubungan yang akan hancur, adu domba akan memberikan beberapa dampak negatif, yaitu mendapatkan sisa dan dosa, merupakan hamba yang buruk, dan juga menimbulkan sikap saling membenci. Pengertian mencari-cari kesalahan orang lain. Mencari-cari kesalahan orang lain dalam bahasa Arab disebut dengan tajasus. Kata lisan Al-Arab, tajasus berarti mencari berita dan menyelidikinya. Secara istilah, kata tajasus berarti mencari-cari kesalahan orang lain dengan cara menyelidiki dan mematainya. Perbuatan tajasus akan mengundang retaknya hubungan manusia. Karena dengan kesalahan-kesalahan yang dicari, aib seseorang akan terbongkar. Hal itu sama dengan mengingkari perintah Allah untuk saling bersaudara. Selanjutnya yaitu mencari-cari kesalahan orang lain dalam Islam. Perbuatan mencari-cari kesalahan orang lain merupakan perbuatan yang buruk dan dilaknat oleh Allah. Oleh karenanya kita harus menjauhi perbuatan tersebut. Selain itu, perbuatan mencari-cari kesalahan orang lain menimbulkan berbagai dampak negatif untuk pelaku dan korbannya. Adapun beberapa dampak negatifnya yaitu A. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan mencari-cari kesalahan orang lain merupakan sebuah pengingkaran dari perintah saling mengenal, memahami, dan menjamin dalam persaudaraan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Dan dampak negatif yang B yaitu hubungan harmonis akan menjadi hancur. Perbuatan mencari-cari kesalahan orang lain akan menguak aib dan rahasia orang lain yang dijaganya. Hal itu akan merusak telinga orang yang mendengarnya dan merusak mulut dan telinga pelakunya. Pelakunya telah zalim pada penggunaan telinga dan mulut sehingga dipergunakannya untuk perbuatan yang diibaratkan memakan bangkai saudaranya ini.
Perbuatan mencari-cari kesalahan orang lain juga akan meretakkan hubungan manusia. Perbuatan itu akan menimbulkan perpecahan, perselisihan, dan permusuhan antar individu ataupun berkelompok. Rasulullah SAW bersabda, "Innaka inittaba'ta auratin nasi afsad afsadatahum au kidata antufsidahum." Yang artinya, jika engkau mengikuti celah atau kesalahan kaum muslimin, engkau pasti merusak mereka atau engkau hampir merusak mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Adapun dampak yang C, yaitu telinganya akan dituangkan cairan tembaga di hari kiamat kelak. Seseorang yang hendak mencari kesalahan orang lain akan menggunakan indranya untuk mencapai hasratnya. Ia akan menggunakan mata untuk mengintip celah-celah kesalahan orang lain. Ia akan menggunakan telinganya untuk mendengarkan secara sembunyi-sembunyi perkataan orang lain. Dan ia akan melangkahkan kakinya kepada perbuatan yang hina tersebut. Rasulullah SAW bersabda, "Waman istama'a ila hadisi qaumin wa hum lahu karihuna aw yafirruna minhu. Subba fi udunihil unuka subba fi udunihi unuku yaumal qiyamati." Rawahu Bukhari. Yang artinya, barang siapa menguping omongan orang lain sedangkan mereka tidak suka kalau didengarkan selain mereka, maka pada telinganya akan dituangkan cairan tembaga pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Gosip atau gibah. Menurut bahasa, gosip atau gibah adalah membicarakan keburukan orang lain. Sedangkan menurut istilah, gibah adalah sesuatu pembicaraan dengan ketiadaan orang yang dibicarakan dan objek pembicaraan tentang kekurangan atau aib seseorang. Dan orang tersebut tidak rela dengan pembicaraan itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dzukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahimah. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan buruk sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari buruk sangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Gosip dalam Islam. Islam melarang umatnya melakukan gosip karena dapat menghancurkan hubungan yang sudah terbangun kokoh. Di samping menghancurkan keharmonisan hubungan, perilaku gosip akan memberikan beberapa dampak negatif lainnya, yaitu yang pertama, mendapatkan dosa yang lebih berat dari zina. Yang kedua, dengan melakukan gosip, seseorang telah berbuat zalim kepada orang lain. Yang ketiga, orang-orang yang melakukan gosip tidak akan dimaafkan sebelum mereka meminta maaf kepada orang yang dibicarakan. Yang keempat, merendahkan derajat manusia. Batas dikatakan gosip atau gibah adalah membicarakan sesuatu yang terdapat pada orang lain yang tidak akan menyukai pembicaraan tentangnya. Pembicaraan itu misalnya, yang pertama, pembicaraan yang berkenaan dengan kekurangan tubuhnya. Contohnya seperti menyebutkan bahwa orang itu penglihatannya rabun, kepalanya juling, kepalanya botak, atau sifat-sifat lain yang sekiranya tidak disukai untuk dibicarakan. Yang kedua, pembicaraan yang berkenaan dengan keturunan. Misalnya, menyebutkan ayahnya bahwa seorang yang fasik, seorang yang struktur sosialnya rendah, atau sebutan-sebutan lainnya. Yang ketiga, pembicaraan yang berkenaan dengan akhlak. Misalnya, menyebutkan orang itu kikir, congkak, sombong, dan lain-lain. Yang keempat, pembicaraan yang berkenaan dengan masalah agama. Misalnya, menyebutkan bahwa orang itu pencuri, pendusta, peminum alkohol, dan lain sebagainya. Yang kelima, pembicaraan yang berkenaan dengan urusan dunia. Misalnya, menyebutkan bahwa orang itu berbudi pekerti rendah, menganggap remeh orang lain,
tidak pernah menganggap hak orang lain pada dirinya, dan sebutan lain yang tidak disukai jika dibicarakan. Ada dua cara untuk menghindari perilaku gosip menurut Imam Ghazali. Yang pertama, secara garis besar, kita harus menanamkan keyakinan bahwa gosip yang dilakukan akan menghadapi murka Allah. Gosip akan menghapus segala kebaikannya di akhirat. Penggosip ialah menyerupai orang yang memakan bangkai dan memahami bahwa lebih baik diam daripada berkata buruk. Yang kedua, secara terperinci, dengan memperhatikan sesuatu yang mendorong seseorang melakukan gosip.